Shalom semuanya, senang kembali dalam program Nubuatan Natal di Alkitab. Kita boleh bersama-sama untuk mendalami tentang tema-tema Natal. Dan semoga apa yang kami rencanakan berbagi tentang ayat-ayat Alkitab yang bicara soal nubuatan tentang Natal ini bisa membuat pemahaman tentang Natal saudara semakin dalam, membuat saudara dan saya semakin memaknai Natal dengan benar, dan akhirnya kita bisa jadi orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran. Dan hari ini kita akan coba mengeksplor sedikit tentang Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan episode kedua kami dalam rangkaian Natal JKI The Way di channel YouTube The Warriors ini. Ada program Nubuatan Natal di Alkitab. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami mengerti, mampukan kami paham tentang nubuatan Natal ini, sehingga kami benar-benar bisa menghargai karya penyelamatan yang Bapa rencanakan, dan kami lebih menghormati Tuhan Yesus kami yang senantiasa taat pada Bapa. Jangan satupun kami yang Kau lalui, berkati kami, dan kami semua rindu untuk diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendalami Yesaya 7 ayat 14. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King of Israel. Ya, kita akan coba mendalami nubuatan Natal di Alkitab, seri kedua yang terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca ayatnya, Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Saya kembali membaca yang saya kasih warna kuning. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Perempuan muda. Dalam bahasa asli yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata dalam bahasa Indonesia perempuan muda ini, itu diterjemahkan dari kata Ibrani ha'almah. Kalau kita melihat kata ha'almah ini dan mau mengerti tentang arti kata ha'almah, maka kita referensinya adalah kamus yang punya reputasi yang baik, kamus Alkitab yang dihormati dalam dunia teologi, yakni kamus Strong's. Nah, kata ha'almah itu diambil atau dikembangkan dari kata dasar almah, yang dalam kamus Strong's itu ada di posisi nomor 5959. Kata almah, Bapak bisa cek dalam kamus Strong's 5959, yang diterjemahkan atau diartikan
dimaknai dalam kata Inggris yakni a young woman atau a virgin. Ya, a young woman, perempuan muda, makanya LAI menerjemahkannya menjadi perempuan muda, tapi juga selain perempuan muda, almah juga berarti a virgin, ya, perawan. Jadi Yesaya 7 ayat 14 yang akan kita coba dalami dalam program Nubuatan Natal di dalam Alkitab kita ini, kita akan bicara tentang perempuan muda atau perawan yang melahirkan seorang bernama Immanuel. Saya ulangi lagi, perempuan muda atau perawan yang melahirkan seorang bernama Immanuel. Nah, fakta kata almah. Ketika saya coba dalami kata almah ini, ternyata kata almah ini hanya ditemukan 7 kali dalam Perjanjian Lama. Di antaranya ditemukan di dalam ayat-ayat yang akan saya bagikan kepada saudara yang ada di flyer atau di slide ini, saudara. Pertama kita baca dalam Kejadian 24 ayat 43. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Seterusnya kalimatnya Bapak Ibu bisa baca di ayat 44 dan seterusnya. Ini bicara mengenai Ribka, ya, yang dicari, ya, dan ditemukan oleh bujangnya Abraham untuk dibawa kepada Ishak menjadi istrinya. Dikatakan Ribka di situ disebut sebagai seorang gadis, ya, perempuan muda. Ini menggunakan kata Ibrani almah tadi. Kemudian kalau kita baca Keluaran 2 ayat 7-8. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu, almah itu, memanggil ibu bayi itu. Nah, kata almah atau yang diterjemahkan oleh LAI menjadi gadis itu adalah bicara mengenai Miriam, kakaknya Musa, yang memang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjaga bayi Musa yang ditaruh di sungai Nil itu karena ada pembantaian anak-anak orang Yahudi oleh Firaun. Tapi bayi Musa yang dilarungkan di air sungai Nil itu ternyata sampai kepada putri Firaun yang dikatakan Alkitab sedang bermain air atau mandi di sungai itu. Dan akhirnya dipungut anak oleh putri Firaun, dan Miriam datang untuk bertanya, apakah Tuan Putri mau kucarikan inang dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini? Ya. Miriam berkata demikian, itu tidak dipikirkan oleh si putri Firaun akan bertemu dengan ibunya si Musa, karena pada saat itu kan saya bilang tadi ya, semua bayi-bayi orang Yahudi dibunuh, dan tentu banyak ibu-ibu yang masih memiliki ASI yang belum dikeluarkan gitu ya, karena bayi mereka sudah dibantai, sudah dibunuh dan seterusnya. Jadi bayi Musa ini akhirnya dibawa kepada ibunya. Gadis itu, almah, si Miriam itu dikatakan almah, gadis itu, perempuan muda, ya, atau perawan. Inilah beberapa ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana kata almah kita bisa ketemukan. Hanya 7 kali, 2 di antaranya ayat yang barusan kita baca, dan 1 tadi di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi dari pembahasan kita barusan, almah itu berarti gadis perempuan, atau perempuan muda, atau gadis, atau perawan. Jadi kata almah itu bisa ditafsirkan atau diterjemahkan menjadi perempuan muda. Almah itu bisa diterjemahkan menjadi gadis, dan almah itu bisa diterjemahkan menjadi perawan. Kalau kita baca di Yesaya 7 ayat 13-14, kembali kita baca ayat yang sudah kita baca tadi. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Yesaya bicara kepada keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan atau seorang gadis
atau seorang perempuan muda atau seorang almah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menemukan dia Immanuel. LAI menerjemahkannya menjadi perempuan muda. Perempuan muda mengandung masih masuk akal, masih masuk logika. Hari ini kita bisa sering melihat perempuan yang muda mengandung atau gadis, anak perempuan usia gadis yang mengandung, mungkin nikah muda dan seterusnya. Masih masuk akal. Tapi kalau kata almah itu kita terjemahkan menjadi perawan, sehingga kalimatnya seorang perawan mengandung, normalkah hal ini? Sebab kalau orang itu mengandung, ada perempuan mengandung, tentu dia tidak perawan lagi. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada perawan mengandung, itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk logika, sesuatu yang tidak normal. Yesaya menubuatkan nanti almah akan mengandung. Seorang perempuan, terjemahan LAI. Seorang gadis akan mengandung, itu masuk akal. Tapi almah juga bisa diterjemahkan menjadi perawan. Jadi boleh nggak saya terjemahkan kata almah itu menjadi perawan? Boleh. Kamus Strong tadi sudah menyatakan bahwa kata almah itu dalam kamus Strong bisa a young woman atau a virgin, perempuan muda atau perawan. Jadi perawan mengandung itu sesuatu yang out of the box. Perawan mengandung itu sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Tapi inilah yang Tuhan katakan lewat Yesaya kepada Raja Yehuda, bahwa dari keturunan Daud nanti akan lahir seorang yang bernama Immanuel, dan dia akan dilahirkan dari seorang perawan, dari seorang almah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Perawan mengandung itu penting dalam kelahiran Immanuel. Perawan mengandung itu adalah sebuah doktrin yang penting dalam Natal, dalam iman Kristen kita, tentang kelahiran Immanuel. Maka yang namanya Immanuel, sesuai dengan Yesaya tadi, kalau kita nanti mengikuti khotbah ini secara seri lengkapnya, Mesias itu, Kristus itu, Juru Selamat itu harus dilahirkan dari perawan. Dalam konteks Yesaya pasal 7, Yesaya menubuatkan nanti akan lahir seorang yang akan dinamakan Immanuel dari seorang perawan. Maka doktrin kelahiran Immanuel, doktrin kelahiran Mesias, doktrin kelahiran Kristus dari perawan itu begitu vitalnya dalam iman Kristen kita. Ini yang tidak bisa dipahami. Karena secara logika saya bilang tadi, tidak mungkin seorang perawan mengandung. Kalau kita terjemahkan hak almah tadi menjadi perempuan muda mengandung masuk akal, cengli. Kalau kata almah itu diterjemahkan menjadi seorang gadis mengandung, masuk akal, cengli. Itu biasanya hamba-hamba Tuhan juga akhirnya berapologet seperti itu. Sebab saya pernah mendengar juga bahwa Yesus bukan dilahirkan oleh seorang perawan, tapi seorang perempuan muda, seorang gadis. Ya sah-sah saja menafsirkan demikian. Tapi sah-sah saja juga saya menafsirkan almah itu adalah perawan. Jadi saya mengajar saudara bahwa bayi Immanuel itu harus dilahirkan dari seorang perawan. Sebab kata almah itu yang spesifik menurut saya adalah perawan. Bukan perempuan muda, bukan juga gadis. Perawan mengandung. Natal bicara mengenai kelahiran Immanuel dari seorang perawan. Nah, seperti saya bilang tadi, ini nubuatan. Ketika Yesaya bernubuat ini, Yesaya bernubuat ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Tentu orang-orang dalam hal ini keturunan Daud, Raja Yehuda saat itu agak kesulitan juga memahami bagaimana seorang almah akan mengandung. Tapi tentu mereka diam saja karena melihat kewibawaan dan otoritas Nabi Yesaya. Nubuat perawan mengandung tidak masuk akal sebenarnya. Nubuat perawan mengandung tidak masuk logika sebenarnya.
Makanya saya bilang tadi, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa pendeta yang menafsirkan bahwa Maria bukan perawan, Maria adalah perempuan muda. Karena bagi mereka menjelaskan atau menafsirkan Almah menjadi perempuan muda atau gadis lebih bisa diterima daripada menafsirkannya, menerjemahkannya menjadi perawan. Tapi bagi kita orang percaya, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Tapi jika Yahweh yang sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Kenapa penting kelahiran dari seorang perawan? Karena memang pesan Natal ini yang terpenting, saudara. Bahwa bayi yang dilahirkan itu bukan bayi biasa. Saya sudah jelaskan dalam khotbah minggu bahwa Yesus kita itu bukan Allah yang menjadi manusia. Dia itu manusia biasa, tapi manusia biasa pun dia tidak seperti manusia kita. Dia lahir tidak mewarisi dosa karena ibunya Maria mengandung dari Roh Kudus. Alkitab kita mengatakan dalam Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir menubuatkan bahwa ada perawan nanti melahirkan Immanuel. Jadi meskipun tidak masuk akal, tidak masuk logika, meskipun sepertinya menabrak hukum, tapi penting untuk ini dinyatakan oleh Yahweh. Agar apa? Agar mestinya kelahiran Immanuel ini itu menjadi spesial bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga semua orang yang percaya kepada bayi Natal ini tetap akan merasa inferior dibandingkan dengan bayi Natal. Sebab meskipun dia manusia biasa yang luar biasa. Manusia biasa yang luar biasa. Dia manusia seperti kita, tapi lahir secara adikodrati, supranatural, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bukan Allah menjadi manusia, tapi dia manusia benar, tapi manusia yang dilahirkan dari seorang perawan, karena ibunya mengandung bukan dari benih sperma suaminya Yusuf dalam hal ini, tapi dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan pendeta menerjemahkan atau menafsirkan bahwa Maria itu bukan perawan tapi perempuan muda atau gadis, supaya penjelasan mereka bisa diterima oleh khalayak ramai. Matius 1 ayat 8 dikatakan Maria mengandung Immanuel, mengandung dari Roh Kudus, sebelum Maria itu hidup sebagai suami istri dengan Yusuf, tunangannya. Artinya apa? Dia memang bukan sekedar perempuan muda, dia bukan sekedar gadis, tapi dia benar-benar perawan. Bahasa Jakartanya perawan ting-ting. Karena belum pernah berhubungan sebagai suami istri dengan laki-laki manapun. Itu yang Alkitab katakan, itu yang Matius 1 ayat 18 katakan. Matius memberi fakta bahwa Maria mengandung Yesus ketika ia belum berhubungan. Nah, ini ada salah ya. Saya tambahin dulu. Hubungan suami istri dengan Yusuf. Dia belum berhubungan suami istri dengan Yusuf. Artinya Maria ketika mengandung bukan bayinya Yusuf. Maria ketika mengandung dia masih perawan. Jadi kenapa saya bilang ayat demi ayat harus dibaca dengan lengkap sebelum kita berapologet, sebelum kita membela iman kita. Jadi meskipun ini tindakan yang tidak masuk akal, seolah-olah Allah menabrak kelumrahan, kenormalan, tapi ternyata Alkitab di tempat lain menyatakan yang seperti itu. Jadi kalau Alkitab sudah mengatakan demikian, ya kita mau apa? Bukankah kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Ya dan amin. Saya selalu berkata kalau Alkitab mengatakan dengan jelas, dan itu bukan cuma ada di satu ayat tapi di beberapa ayat, maka kita nggak bisa bilang tidak. Yesaya menubuatkan seorang almah perawan akan mengandung bayi Immanuel. Nggak masuk akal di zamannya. Orang mungkin berpikir, oh itu perempuan muda kali atau gadis, mungkin seperti banyak pendeta yang berusaha menerjemahkan itu menjadi seperti itu karena ditanya oleh orang-orang yang tidak beriman. Berusaha menjelaskan dengan logika. Tapi penjelasan mereka tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Matius 1 ayat 18. Ayat yang lain, tadi kan saya mengutip Yesaya kan, menyatakan bahwa Maria mengandung
ketika mereka bahkan belum hidup sebagai suami istri. So fakta, Matius mengatakan, Matius loh ya, saksi hidup loh ya, mengatakan bahwa Yesus adalah bayi yang lahir dari seorang perawan. Kemudian bukan cuma Yesaya yang berkata demikian. Bukan saja Matius yang kita baca barusan, tapi Lukas juga mengatakan dan lebih tajam. Dia memberikan pernyataan yang lebih tajam, memberikan informasi yang lebih tajam. Kita baca Lukas 1 ayat 26, kemudian kita lanjutkan ayat 30 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6, bulan yang ke-6 ini bicara mengenai bulan ke-6 dari mengandungnya Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah ada dalam kandungan ibunya 6 bulan. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Ya, baik-baik. Bukan lagi diterjemahkan oleh LAI menjadi perempuan muda, tapi perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dikatakan Lukas bahwa perawan yang bernama Maria itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Yesaya 7 tadi. Karena Yesaya 7 tadi, Almah akan mengandung bayi Immanuel yang bernama Immanuel. Sedangkan dalam Lukas dikatakan yang lahir nanti adalah Yesus. Tapi kita abaikan dulu, nanti akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Di dalam Lukas ini jelas perawan itu akan mengandung. Maria yang masih perawan itu akan mengandung. Perawan mengandung. Itu kembali dipertajam di dalam Lukas pasal 1 ini. So, bicara mengenai Maria, dari 3 ayat tadi, hanya dibutuhkan 2 saksi kata Alkitab. 3 berarti lebih dari cukup, more than enough. Yesaya mengatakan Almah, perempuan muda, gadis, tapi saya menafsirkannya sebagai perawan. Matius mengatakan Maria ketika mengandung belum berhubungan suami istri dengan siapapun termasuk Yusuf. Dan kemudian Lukas mengatakan bahwa Maria perawan yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Perempuan yang mengandung. Itu terbukti. Jadi nggak bisa disangkal bahwa Maria memang ketika mengandung bayi Yesus, dia masih perawan. Maria ketika mengandung Yesus dalam kondisi belum berhubungan suami istri dengan Yusuf, alias masih perawan. Dan kata perawan dalam Lukas tadi menggunakan kata Yunani parthenos. Kata dasar parthenos menurut kamus Strong's nomor 3933. Jadi kalau kita mau mendalami etimologi, kita harus lihat kamus. Kamus teologi yang paling dihormati punya wibawa adalah kamus Strong's. Dan kata parthenos itu ada di dalam kamus Strong's nomor 3933. Yang diartikan, diterjemahkan menjadi a maiden, a virgin. Jadi fakta bahwa Maria itu parthenos, berarti Maria itu masih gadis. A maiden itu artinya gadis, a virgin, perawan. Jadi parthenos itu bicara mengenai gadis dan perawan. Clear. Almah berarti perawan, parthenos berarti perawan. Memang bisa ditafsirkan gadis, baik itu Almah maupun parthenos. Tapi kalau kita lihat posisinya ketika dalam ayat, Matius mengatakan Maria mengandung ketika belum berhubungan suami istri dengan Yusuf. Tentu dia bukan sekedar gadis, dia berarti perawan, belum berhubungan suami istri. Jadi jelas Bapak Ibu, bahwa yang disebut dengan nubuatan Yesaya soal Almah yang akan melahirkan bayi Immanuel, itu bicara mengenai perawan, dan apa yang dikatakan Matius tentang dan Lukas tentang parthenos, ini juga bukan bicara soal gadis biasa, tapi juga seorang perawan. Maria ketika mengandung bayi Yesus, dia masih perawan. Yahweh, Bapa, Allah,
sudah merancangkan kelahiran Immanuel dari seorang perawan sejak jauh-jauh hari. Ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi, lewat pertama kali mulut Yesaya, dan nubuat ini disampaikan kepada Raja Yehuda bahwa keturunan Daud nanti akan lahir dan namanya Immanuel, dan dia lahir dari seorang almah, seorang perawan. Bapak Ibu, keturunan Daud itu banyak. Di zaman ketika Yesaya hidup saja, yang punya darah Daud sudah menjadi sebuah suku bangsa besar, para aristokrat, para bangsawan, para pangeran. Apalagi ketika ratusan tahun kemudian di zaman Perjanjian Baru. Dan saat itu tahta Daud, dalam artian tahta Israel, sudah lagi tidak ada. Ada Raja Israel, tapi yang memerintah sebagai raja saat itu adalah Herodes. Dan Herodes itu adalah bukan orang Israel, berarti juga bukan keturunan Daud. Dia orang Edom. Dia menjadi raja karena Romawi yang mengangkatnya menjadi raja wilayah. Sehingga keturunan Daud saat itu tidak lagi duduk di tahta, tidak lagi duduk di istana. Di zaman Perjanjian Baru, keturunan Daud sudah besar, sudah berkembang biak, tapi tidak dalam kedudukan aristokrat, tidak dalam kedudukan bangsawan. Mereka sudah menjadi rakyat biasa, rakyat jelata. Makanya tidak heran Yusuf itu, anak Daud, keturunan Daud, kerjaannya di Nazaret sebagai tukang kayu. Ada nggak yang jadi nelayan? Ada. Ada yang nggak jadi misalnya pegawai pajak? Ada. Yang pastinya tidak ada keturunan Daud di zaman Perjanjian Baru yang hidup dan tinggal sebagai raja atau sebagai bangsawan di istana raja. Kenapa? Karena saat itu raja dan istana Israel itu dikuasai oleh Herodes. Bukan keturunan Daud. Jadi yang saya mau katakan, meskipun keturunan Daud di zaman Perjanjian Baru itu sangat banyak, mereka hidup sebagai rakyat biasa. Banyak orang punya darah Daud saat itu. Tapi tidak ada laki-laki yang punya darah Daud yang sudah lahir, atau yang mau lahir, atau yang mau akan lahir. Itu yang dilahirkan dari seorang perawan. Meskipun banyak keturunan Daud yang sudah hidup di zaman Yesus, termasuk generasinya Yusuf, termasuk generasinya bapaknya Yusuf kalau masih hidup, atau generasi setelah Yesus, meskipun akan ada nanti bayi-bayi keturunan Daud yang akan lahir, tapi tidak ada satu bayi keturunan Daud itu yang lahir dari seorang perawan. Ini yang saya bilang, Yahweh Allah Bapa sudah merancangkan kelahiran Immanuel dari seorang perawan jauh-jauh hari dengan maksud spesial, tujuan yang spesial. Supaya orang Israel terbuka matanya. Supaya kita orang Kristen juga terbuka matanya. Bahwa Yesus kita itu bukan semata keturunan Daud, tapi lebih spesifik lagi keturunan Daud yang dilahirkan dari seorang perawan. Dan itu tidak mungkin ada duanya. Keturunan Daud banyak, tapi yang dilahirkan dari perawan tidak ada yang lain. Only Jesus. Jadi Yahweh lewat Nabi Yesaya sudah menubuatkan lahirnya seorang keturunan Daud, Bapak Ibu. Kelahiran Mesias, di mana ia akan dilahirkan dengan cara yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak bisa dicerna dengan otak kita, yakni dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi Tuhan lewat Yesaya sudah menubuatkan ini, bahwa nanti akan lahir pengganti Daud, anak Daud, Mesias, yang artinya yang diurapi, Kristus. Jadi kalau ngomongin Mesias, ngomongin Kristus itu dalam khotbah kemarin, dalam program Nubuat Natal di Alkitab ini saya sudah jelaskan. Bicara mengenai Mesias, bicara mengenai Kristus, kalau kita berkata Yesus Kristus, kalau kita berkata Yesus adalah Mesias, itu kita harus punya pemahaman bahwa dia memang harus keturunan Daud. Sebab yang namanya Mesias, namanya Kristus itu, arti kata Mesias dan Kristus itu adalah yang diurapi. Dan dalam posisi Perjanjian Lama, yang diurapi itu adalah raja. Baik Saul diurapi, Daud diurapi, Salomo diurapi, semua raja-raja Yehuda diurapi. Maka yang disebut Mesias, yang disebut Kristus itu harus yang diurapi. Dan yang diurapi itu nggak sembarangan orang. Nggak seperti sekarang, Bapak Ibu bisa minta diurapi oleh pendeta. Semua pendeta bisa punya minyak urapan dan mengurapi jemaatnya. Dan jemaatnya bisa berkata, aku adalah orang yang diurapi.
Kita bisa berkata hari ini kita Mesias, Bapak Ibu. Kita bisa berkata hari ini kita Kristus kalau melihat etimologi. Karena etimologi atau arti kata Mesias dan Kristus adalah yang diurapi. Kalau Bapak Ibu pernah diurapi kepalamu oleh minyak dengan oleh hamba Tuhan manapun, maka Bapak Ibu adalah orang yang diurapi. Saya pernah beberapa kali oleh pendeta senior saya, oleh gembala saya yang lama, saya diurapi. Saya bahkan pernah mengurapi kepala saya sendiri. Maka kalau saya berkata saya Mesias, saya Kristus dalam artian kata, arti katanya, boleh nggak? Boleh. Tapi dalam konteks Alkitab, nggak semua orang itu diurapi. Keturunan Daud itu banyak, tapi nggak semuanya diurapi. Dalam satu periode, dalam satu generasi, itu hanya satu dari keturunan Daud yang diurapi. Yakni apa? Yakni yang menjadi raja, penerus Daud, penerus tahta Daud. Jadi bicara mengenai Mesias, mengenai Kristus yang dinubuatkan Yesaya itu spesifik Tuhan bilang. Karena Tuhan tahu, kalau nubuatan ini tergenapi ratusan tahun kemudian, keturunan Daud itu sudah banyak. Sudah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Dan dari ratusan ribu atau puluhan ribu laki-laki Yahudi yang punya darah Daud, itu hanya satu yang nanti akan menjadi Mesias, menjadi Kristus, menjadi raja pengganti Daud. Yakni dilahirkan dari seorang perawan. Spesifik, sangat tajam. Gak mungkin ada yang lain. Gak mungkin ada duanya. The only one, hanya satu-satunya. Pengganti Daud yang akan menduduki tahta Daud untuk selama-lamanya harus lahir dari seorang perawan, Almah atau Parthenos. Matius 1 ayat 18 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kenapa bisa perawan mengandung? Ini yang juga tidak dipahami oleh Yusuf. Dia mencintai tunangannya. Dia bermimpi akan menjalani sisa hidup bersama tunangannya yang akan diperistrinya, yakni Maria. Dia sudah punya mimpi-mimpi. Tiba-tiba hancur mendengar berita tunangannya ini mengandung. Dan sebagai laki-laki normal, kalau dia punya tunangan yang belum dia sentuh, yang dia belum berhubungan suami istri, tapi tunangannya ini mengandung, pasti di otak laki-laki yang normal, selingkuh atau diperkosa. Dan itu aib dan itu najis dalam konteks orang Yahudi. Maka Yusuf tidak mau membunuh Maria. Kalau Yusuf berkata, kamu tuh perempuan yang laknat, kamu berzina ya, maka Maria bisa dirajam batu. Maka Yusuf berencana untuk menceraikan Maria diam-diam. Supaya Maria bisa bersembunyi, ya, di rumahnya, tidak diketahui banyak orang, mengandung, dan akhirnya Maria tidak didapati mengandung oleh masyarakat sekitar sehingga tidak dirajam batu. Yusuf orang baik. Tapi ketika dia merencanakan untuk menceraikan Maria, malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, anak dalam kandungan tunanganmu itu adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria juga bertanya ketika Gabriel berkata, dia akan mengandung. Dari mana aku belum berhubungan suami istri? Aku masih perawan. Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi sesuatu supranatural yang gak bisa dijelaskan oleh logika. Kita gak bisa gitu ngebayangin atau berusaha untuk melogikakan hal-hal seperti ini. Mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Itu sesuatu yang hanya bisa kita pahami dalam konteks iman. Bahwa memang Maria dalam kandungannya akan muncul benih bayi Immanuel, bayi Yesus. Dan ini lahir bukan dari benih sperma laki-laki manapun termasuk Yusuf. Tapi ada karena mujizat. Karena Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang meniduri Maria. Bukan Bapa atau Elohim atau Yahweh yang meniduri Maria. Itu pemikiran yang liar, pemikiran yang jahat. Sebab malaikat saja tidak kawin mengawinkan, bagaimana Allah kawin mengawinkan? Nangkep ya saudara ya? Maria mengandung karena dari Roh Kudus.
Memang kuasa Allah dikatakan menaungi Maria, tapi maksudnya itu bicara mengenai supranatural, bicara mengenai sebuah mujizat. Itu tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Makanya ketika Tuhan menyampaikan ini kepada Yesaya, semua orang-orang keturunan Daud termasuk Raja Yehuda saat itu tidak percaya. Bagaimana mungkin perawan bisa melahirkan nanti penerus Daud? Mereka berpikir, mungkin perawan atau perempuan muda atau gadis. Bukan perawan, Almah itu perempuan muda. Tapi dalam banyak ayat di dalam Injil tadi, dikatakan, jelas Maria sama sekali belum pernah disentuh laki-laki. Masih perawan, tapi mengandung. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Ini bicara mengenai memang karya Allah, karya Yahweh yang tidak bisa dipahami, yang beracara pada Natal pertama itu. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, seorang Almah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Ratusan tahun sebelum peristiwa Natal pertama, Yesaya sudah bernubuat bahwa nanti akan ada Almah, terjemahan LI perempuan muda. Beberapa terjemahan menerjemahkan dengan gadis, tapi saya menerjemahkannya menjadi perawan. Kenapa? Karena kata Almah itu juga bisa berarti selain young woman, tapi juga a virgin. Silahkan lihat, silahkan selidiki di kamus Strongs. Dan nubuatan ini tergenapi dengan sempurna. Nubuatan yang gak bisa dikerjakan oleh orang hebat. Nubuatan yang gak bisa digenapi oleh orang yang punya kekuatan apapun. Andai kata Herodes tahu ini, terus dia berusaha untuk membuat ini, nggak mungkin bisa. Dia pakai hartanya yang berlimpah agar bisa seorang perawan mengandung. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin terjadi. Dukun-dukun, orang-orang pintar, dengan segala ilmunya, membuat seorang perempuan yang masih perawan mengandung, nggak mungkin bisa. Ini ranah ilahi. Jadi di antara banyak keturunan Daud laki-laki yang hidup di zaman perjanjian baru yang berpotensi menjadi Immanuel, yang berpotensi menjadi bayi Immanuel, dari semua perempuan-perempuan dari garisnya Daud yang sedang mengandung, kan bukan cuma Maria pasti yang mengandung kan? Perempuan-perempuan muda, gadis-gadis yang punya tunangan atau yang sudah punya suami dari garis Daud dan dia saat itu sedang mengandung, kan ada banyak, bukan satu Maria doang. Jadi ada banyak potensi laki-laki keturunan Daud yang lahir di zaman itu, tapi mereka tidak memiliki kekuatan sebagai Mesias. Kenapa? Karena Yesaya sudah menubuatkan secara spesifik bahwa bukan sekedar perempuan keturunan Daud yang akan melahirkan. Bukan sekedar perempuan biasa yang punya suami darah Daud yang akan melahirkan. Tapi perempuan itu harus perawan. Almah, Partenos. Gak mungkin perawan itu mengandung. Kalau ada, itu pengakuan palsu. Kalau Bapak Ibu baca Pos Kota, Warta Kota, atau koran-koran kayak gitu, ada perawan mengandung, ada gadis yang tidak pernah disentuh laki-laki mengandung, itu impossible. Itu gak mungkin terjadi, saudara. Pasti sudah bersetubuh itu. Gak mungkin terjadi. Ada gadis, dalam hal ini perawan, mengandung dan melahirkan anak. Jadi nubuatan tentang perawan yang mengandung untuk melahirkan bayi Immanuel ini adalah nubuatan yang sangat spesifik, yang sangat tajam. Itu yang saya sering kali bilang. Kita sering kali ditipu oleh nabi-nabi palsu yang bernubuat secara umum. Perhatikan nanti di YouTube. Mungkin sudah beberapa ada yang keluar. Ada orang yang mengaku pendeta, hamba Tuhan berkata 2024 nanti akan ada banyak masalah ekonomi. 2024 nanti akan ada bencana, ada gunung meletus, ada gempa bumi. Dengarkan saya, itu umum. 2024 nanti akan ada perang di mana-mana, itu umum. Sesuatu yang sangat umum. Mana mungkin ada satu tahun yang kita lewati tanpa adanya gempa bumi, tanpa adanya bencana alam, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya masalah ekonomi. Bapak Ibu sudah umur berapa? Saya sudah mendekati 50 tahun. Dan setiap tahun
Pasti ada aja berita di mana-mana tentang yang saya dengar. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, peperangan, resesi ekonomi, kekurangan gizi, sakit penyakit yang belum ada obatnya. Hampir seumur saya ini ada saja itu terjadi. Apalagi kita hidup di Indonesia, yang tidak mungkin tidak ada gempa dalam sehari itu. Bapak Ibu cek BMKG itu. Hari ini atau kemarin baru ada gempa. Tapi beberapa kita tidak merasakan. Tapi gempa karena gempa itu skala Richternya sangat kecil. Tapi gempa itu tercatat dalam alatnya BMKG. Karena kita tuh Indonesia ada di bawah atau ada di atas lempengan tektonik yang sangat rentan. Jadi kalau ada orang yang bernubuat kayak gitu, itu bukan nubuat, saudara. Ya. Jadi nubuat seperti nubuatan Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang perawan akan mengandung itu kan tajam. Ini kalau nggak tergenapi dalam peristiwa Maria dan Natal pertama, kita bisa mempertanyakan perjanjian lama secara keseluruhan. Kok ada nubuatan yang belum tergenapi? Kalau bukan digenapi, berarti bukan firman Tuhan. Berarti kita bisa curiga bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ada memang beberapa nubuatan di perjanjian lama dan perjanjian baru yang belum tergenapi sampai hari ini. Tapi kita masih mengimaninya. Sedangkan nubuat Yesaya kita sudah beriman terjadi dalam peristiwa Natal. Andai kata Yesus lahir, tapi tidak lahir dari seorang perawan. Dan kita imani Yesus adalah Immanuel, bayi Mesias, bayi Kristus itu, pewaris tahta Daud itu. Tapi Yesaya 4, Yesaya 7 ayat 14 itu tidak tergenapi. Kan kita bisa bertanya, kita beriman kepada Yesus, tapi nubuatan ini kok belum tergenapi? Berarti ada yang salah di antara dua ini. Yesusnya yang memang bukan penggenapan nubuatan Yesaya, atau Yesayanya yang bernubuat salah. Kalau itu yang terjadi, saya mungkin akan berpikir panjang untuk terus beriman menjadi seorang Kristen. Tapi luar biasanya Yesaya, nubuatannya tidak masuk akal, sangat tajam, nggak masuk logika, tapi tergenapi dengan sempurna. Matius 1 ayat 22-23 itu membuktikan. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Matius 1 ayat 22 bicara mengenai bayi Yesus. Matius, Rasul Tuhan ini, dengan kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa Yesus lahir sesuai untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya di ratusan tahun sebelumnya. Bahwa anak darah, Partenos, perawan, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi apa yang dinubuatkan spesifik? Bahwa keturunan Daud, Mesias atau Kristus atau Immanuel itu harus lahir dari seorang perawan, tergenapi. Luar biasa. Ketika Tuhan sudah berencana, ketika Yahweh sudah merancangkan karya keselamatannya buat kita, Dia membuatnya semuanya luar biasa indah. Kita nggak bisa pikirkan, kita nggak bisa selami, karena memang siapa kita dibandingkan dengan Yahweh, dibandingkan dengan Allah, dibandingkan dengan Tuhan itu. Natal ini kita sebenarnya sedang merayakan sebuah peristiwa mujizat yang luar biasa, di mana seorang perawan mengandung. Di Yesaya 7 ayat 13-14 ada topik soal Immanuel. Saya akan bagikan di hari esok, supaya kita semakin memahami tentang makna Immanuel itu. Semoga apa yang kita bagikan atau yang saya sharingkan tentang perawan yang mengandung, ini membuat wawasan saudara semakin dalam tentang iman Kristen saudara juga. Juga pengakuan ekspresi iman Kristen kita lebih sering atau lebih berani kita ekspresikan kepada orang banyak. Karena kita punya Tuhan, kita punya Juru Selamat, kita punya Mesias dan Kristus yang lahir, tidak bisa disamakan dengan siapapun juga yang lahir di dunia ini. Yakni lahir dari seorang perawan. Dan perawan itu bisa mengandung karena campur tangan
Roh Kudus saja. Luar biasa, semoga diberkati. Kembali saya mengingatkan saudara untuk terus join dalam program-program JKI The Way lewat channel YouTube ini. Sampai Sabtu nanti, sampai Minggu nanti, ada banyak acara yang saya bagikan buat saudara. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong bisa ikut dalam ibadah malam Natal dan juga ibadah Natal. Dan juga minggu depannya kita akan coba membagikan juga setiap hari seperti program ini. Bagaimana kita menyambut menuju 2024 agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan di tanggal 1 Januari kita nanti akan berbagi, Bapak Ibu. Kita akan memulai diri dengan belajar berbagi. Ya. Kita bisa berbagi sendiri-sendiri. Ya. Bapak Ibu bisa berbagi, misalnya kalau ngomongin makan siang yang mau kita buat. Kita bisa berbagi 10 makan siang, 50 makan siang kepada orang lain. Tapi kalau itu dijadikan satu dalam bentuk komunitas, The Way mau mengadakannya dan Bapak Ibu mau bersama-sama kita memulai tahun yang baru dengan memberkati lebih dulu. Kalau Bapak Ibu rindu diberkati, lakukanlah itu. Lakukanlah apa yang ingin kau terima. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Maka saya mengajak semua untuk bersama-sama komunitas The Way, untuk saling berbagi. Ya, Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa, Bapak Ibu juga bisa mendukung dalam tenaga, Bapak Ibu juga bisa mendukung dengan dana, bisa ditransferkan nanti ke nomor-nomor rekening gereja. Nanti itu akan kami kelola, sehingga dengan kita bergotong royong, kita bahu-membahu, kita bersama-sama, dampak pelayanan kita untuk memberkati orang-orang di tanggal 1 Januari, itu bisa menjadi lebih berdampak lagi. Semoga apa yang kami rancangkan ini disambut oleh saudara, ya. Sehingga seperti saya bilang tadi, kalau kita punya duit 100.000, paling cuma bisa beli 5 bungkus makan siang. Tapi kalau Bapak Ibu masing-masing menabur itu, dan dikumpulkan dalam satu komunitas, dalam hal ini apa yang kami mau rencanakan tanggal 1 Januari itu, bayangin, kita bisa menabur makan siang berapa. Jadi ayo sama-sama, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi saya mengajak saudara untuk memberi terlebih dahulu. Kita kan beriman 2024 pengen diberkati Tuhan. Nah sebelum kita berharap dan menerima berkat Tuhan, kita mulai dulu dengan memberkati orang di sekitar kita, dengan apa yang kita bisa. Dan supaya lebih berdampak, saya mengajak semua untuk bersama-sama keluarga besar The Way untuk mengerjakan ini. Bantu dalam doa, bantu lewat tenaga, dan juga bantu lewat dukungan dana. Kita berharap apa yang kita kerjakan nanti menyenangkan Tuhan, dan masuk 2024 kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita akan akhiri. Dan sebelumnya saya mengajak semua untuk satu hati kembali kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat nubuatan Natal di Alkitab dari Yesaya 7 ayat 14 yang kami terima di hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan kami, Juru Selamat kami, Mesias kami, Kristus kami, itu lahir dengan cara yang tidak masuk akal. Lahir bukan saja dinubuatkan oleh nabi besar yang namanya Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Yesaya bernubuat juga sesuatu yang spesifik bahwa nanti ada almah, ada perawan yang akan mengandung bayi Immanuel. Dan benar-benar tergenapi. Bahwa kami bukan saja punya bukti sejarah, tapi itu tertulis dalam Alkitab kami yakni firman Tuhan. Bahwa Maria, ibu Yesus, itu ketika mengandung Yesus yang kami imani sebagai Mesias, yang kami imani sebagai Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya itu, benar-benar lahir dari seorang perawan. Maria ketika mengandung Yesus, dia adalah Parthenos, perawan. Terima kasih Tuhan, buat rancangan Tuhan yang indah itu. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu. Bagaimana Kau mau menyelamatkan kami. Kau menyelamatkan kami bukan tiba-tiba. Kau merancangkan semua yang indah itu. Sehingga karya keselamatan yang kami bisa imani sekarang ini nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahwa Yesus Kristus memang lahir karena perintah-Mu. Yesus Kristus lahir karena kehendak-Mu. Peristiwa Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu bisa ada semua karena rancangan Allah. Kaulah sutradara yang agung. Sutradara yang ajaib. Allah penyelamat kami. Allah Juru Selamat kami. Terima kasih. Dan kami juga bersyukur doa kami bisa lebih memaknai Natal 2023 dengan baik. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami bisa menjadi penyembah-penyembah Yesus,
pengikut-pengikut Yesus yang bukan cuma sekedar beriman lewat mulut dan lidah, tapi juga bisa mengekspresikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, gak ada yang lainnya. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Semoga saudara diberkati. Kembali saya memohon saudara untuk dukung dalam doa semua program-program yang sudah kami siapkan, termasuk program ini, supaya besok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai nanti tahun baru, setiap hari, setiap sore jam 4, kami memberikan program-program yang akan membuat saudara semakin menjadi orang Kristen yang paham tentang iman Kristenmu, dan menjadikan saudara juga semakin menjadi orang Kristen yang paham bagaimana harus menata diri menjadi pribadi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Semoga diberkati. Sampai jumpa. God bless you.